luar biasa. Hari ini saya sering diskusi bersama Bapak. Perkenalkan nama Pak. Nama Nyoman Mister Nada. Nah, Pak Nyoman ini adalah anggota TNI Polri aktif. Para sahabat dimanapun Anda berada, beliau menanam paneli ini terinspirasi ketika waktu itu mendampingi Kapolres Buleleng ya Pak ya. Waktu itu siapa ya Pak Kapolresnya Pak? AKBP Adrian. Nah, Bapak Adrian. Nah, beliau sudah melakukan, ternyata tanamannya sangat subur dan sampai saat ini dari pemantauan saya tidak ada yang kena fusarium. Kenapa? Karena beliau melakukan pemupukan paneli dengan kohe kambing, ada sekam bakar juga dan juga daun bambu ya Pak ya. Ya. Itu sudah difermentasi. Nah, teman-teman, saya mengharapkan juga dengan kolaborasi saya, Bapak aktif masih di SPN Singaraja. Nah, tentu ini adalah hal yang luar biasa dilakukan sebelum masa purna tugas Pak Nyoman. Ini sudah melakukan hal yang positif seperti ini. Ketika sesuatu yang dilakukan ini adalah bagaimana bisa menumbuh kembangkan tanaman, yaitu paneli ini tentu akan memberikan dampak positif di kemudian hari. Walaupun panelinya belum berbuah, tapi minimal nanti bisa dibagikan seluruh bibit Pania satu unggul yang sangat luar biasa teman-teman. Nah teman-teman dimanapun Anda berada, kita akan bisa mengirimkan seluruh panel ini ke seluruh Indonesia. Nah ke seluruh Indonesia bisa pesan teman-teman seluruh yang luar biasa seperti ini. Jadi Pania satu unggul karena di Bali tersebar Pania satu unggul yang itu dikeluarkan oleh Balitro dulu. Nah kebetulan pemulia benihnya kenal baik dengan saya, namanya Bu Endang, yang sekarang sudah bergabung ke BRIN namanya. Nah mudah-mudahan dengan beberapa pencapaian dilakukan oleh Pak Nyoman nanti bisa memberi inspirasi anggota-anggota Polri lainnya. Nah inilah satu-satunya adalah bagaimana beliau berpakaian coklat, tapi bagaimana beliau juga menghijaukan seperti halaman rumah dan lain sebagainya. Di sini dibutuhkan sebuah keseimbangan kita untuk bagaimana menjaga keharmonisan kita. Nah kebetulan Pak Nyoman juga sama kepercayaan dengan saya, yaitu umat Hindu percaya yang namanya konsep Tritekarana ya Pak Man ya. Nah Tritekarana itu bagaimana kita menjaga sebuah keharmonisan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, ya tidak kecuali adalah tumbuh-tumbuhan, dan manusia dengan Tuhan yang kita percayai. Nah kami di Bali dulu konsep pertanian kami adalah bagaimana kita memuliakan tanaman. Karena kita di Bali setiap 6 bulan sekali mengadakan tumpak arah ya Pak ya. Tumpak arah atau tumpak menjelang 25 hari galungan. Nah tentu hal-hal positif ini dicontohlah kepada anggota-anggota yang lain, karena kalau anggota-anggota terinspirasi dari sebuah tanaman itu akan memiliki ilmu yang sangat luar biasa, memiliki sebuah kebijaksanaan dari hasil sebuah keseimbangan alam yang dibangun walaupun dengan konsep yang sederhana seperti ini. Nah tanaman paneli di saat sekarang kita akui harganya lagi turun. Nah, tadi saya sering diskusi sama Pak Man, kenapa Pak Man masih semangat untuk menanam paneli, karena berbagai pengalaman yang kita hadapi bahwa petani-petani di Indonesia ini dia cenderungnya menanam ketika harga mahal ya Pak Man ya. Tapi mereka akan mengabaikan tanamnya ketika harganya turun. Nah, saat ini saya juga sangat bersyukur berketemu Pak Man lagi, sudah kurang lebih 3 tahun ya Pak Man ya. Ya, beliau ke pondok saya, ke budidaya paneli di Ambengan. Nah tentu inilah hal-hal yang bisa kita bagikan, kita terus belajar kepada yang lebih tahu, dan kita wajib berbagi kepada yang belum tahu kalau mereka mau. Karena pada prinsip dalam sebuah kehidupan ini tidak ada orang sukses tanpa proses ya Pak Man. Ya. Seperti Pak Man, dia sekarang masih aktif di Polri, itu tentu tidak segampang yang kita bayangkan bisa pakai baju dinas, tapi beberapa proses mungkin dari bapaknya Pak Nyoman itu berjuang bagaimana bisa memberi bekal Pak Nyoman sehingga mengikuti pendidikan sehingga dia bisa menjabat seperti sekarang. Nah itu harus kita pahami. Nah tadi saya dengar Pak Man, kita tidak pikir masalah hasil. Itu kalau secara logika kita dengar kan nggak masuk akal Pak Man ya. Lucu kelihatannya. Tapi kita harus juga mencontoh bagaimana anak-anak kita itu belum ada tujuan arah apapun kan terus belajar Pak ya. Nah ini juga perlu kita belajar berproses. Nah biasanya tidak mendominasi pembicaraan saya, mungkin nanti Pak Nyoman bisa sampaikan kesan-kesan terinspirasi menanam paneli bagaimana, apakah menanam paneli ini susah atau bagaimana, nanti mohon dikomentari Pak Mangga. Rekan-rekan sahabat paneli
Jadi saya terinspirasi menanam vanili pada saat saya mendampingi pimpinan saya berkunjung, karena beliau juga suka berkebun ke kebun. Kebetulan Pak D ini sebagai ketua petani vanili Buleleng. Kemudian setelah saya mencermati, mengikuti dalam kunjungan itu, pulang dari sana saya berbekal dengan hasil pengamatan saya coba menanam. Awalnya menggunakan pot, kok bisa tumbuh. Akhirnya saya berniat ya menggunakan lahan kosong yang ada. Kebetulan lahan saya ini masih dalam kategori dekat dengan pantai, jadi cuacanya panas. Saya gunakan arnet untuk melindungi, untuk meredam panasnya. Kemudian saya buat tajur untuk sulurnya. Dan seperti yang Pak D bilang, saya tidak berpikir ke hasil dulu. Saya ingin mencoba tangan saya ini bisa tidak menghidupkan sebuah tanaman. Sehingga kalau tanaman itu sudah hidup, itu sudah kebanggaan buat saya. Nah sekarang saat tanaman itu akan memberikan hasil kepada saya, tentu saya akan harus memberikan yang terbaik juga. Kalau pada saat saya kasih nutrisi, saya kasih nutrisi. Nah, tapi seperti para ahli bilang bahwa tanaman vanili yang bagus itu berbuah setelah dia berumur 3 tahun. Nah, saya ikuti proses itu. Sehingga saya belajar dari pengalaman melalui proses. Saya tidak mau instan. Kapan tanaman ini akan memberikan rezeki kepada saya, saat itu saya akan nikmati. Jadi saya juga tak lepas terus sharing, konsultasi dengan Pak Gede selaku ketua petani vanili untuk datang menengok, kemudian memberikan saya bimbingan. Karena terus terang secara ilmu saya tidak punya, saya hanya belajar otodidak lewat di medsos dan langsung lewat Pak Gede saya praktekkan. Sehingga seperti yang rekan-rekan lihat sekarang, beginilah pertumbuhan vanili saya, dan ini sudah mau memasuki tahun ketiga. Dan tentu bimbingan dari Pak Gede tetap saya akan ikuti bagaimana caranya supaya nanti tanaman saya ini bisa berbagi dengan saya memberikan kehidupan, dia juga akan memberikan hasil kepada saya. Nah, Pak Man, ini dari beberapa pengalaman Bapak, dulu saya pernah sampaikan bahwa bertani vanili itu sebenarnya nggak susah ya Pak ya? Betul. Nah, teman-teman. Apa yang sampai ke Pak D, susah, dibilang susah, dibilang tidak, agak susah. Kenapa? Saya memperlakukan tanaman ini tidak sebagai tanaman vanili kepada tanaman lain juga. Bagaimana saya bisa menghidupkan dia, apa sepantasnya saya berikan kepada dia. Saya sebagai manusia, saya harus mendapatkan nutrisi sama dengan tanaman, cuma nutrisinya beda. Kalau seperti tanaman vanili, saya pasti belajar apa kira-kira yang enak, yang bagus, yang cocok, yang pantas buat tanaman vanili. Pak Gede memberikan serabut kelapa, saya coba pakai serabut kelapa. Pak Gede pakai juga kuhe kambing, saya cari kuhe kambing, saya fermentasi, kemudian sekam bakar saya campur, kemudian dengan daun bambu kering saya campur, saya fermentasi dulu baru saya taburkan. Ternyata benar, hasilnya seperti ini. Jadi pertumbuhannya bagus ini. Tidak kalau saya bilang tidak ada kena busuk batang, ada beberapa yang kena busuk batang. Tapi karena curah hujan ya, Pak. Kalau dilihat persentasenya hanya 0, sekian. Di kebun saya kena busuk batang. Ya setungkari lah, ya syukur tidak sampai banyak yang kena. Itu Pak D. Panen. Ada guntingan Pak. Iya. Pak Rayu, nih panen ini pengasaran udah praktek. Ini wayah-wayah yang kuning-kuning ya. Ini agak panjang-panjang Dik. Boleh. Ini tua, kolong besar juga.